Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bioproses yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan tugas saya yang lebih sebelumnya. Mohon maaf, perkenalkan, nama saya Nurrahmayani M dengan NIM F1D22069. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya berjudul penerapan teknologi bioreaktor untuk produksi vaksin virus berbasis kultur sel, status saat ini dan prospek masa depan. Selanjutnya, yang melatar belakangi mengapa saya mengangkat topik ini. Jadi, bioreaktor memainkan peran penting dalam produksi vaksin virus skala besar dalam kultur sel. Dengan kemajuan proses produksi vaksin, semakin banyak bioreaktor yang dapat diskalakan, dan ini sel dengan afinitas tinggi terhadap virus telah diterapkan untuk produksi berbagai vaksin. Pada tahun 1962, Kartik memstikasi sel bahaya ke-21 untuk mencapai kultur suspensi dan menerapkannya pada produksi vaksin hewan. Pada tahun 1967, Van Wessel mengembangkan mikrokarir dan mencapai kultur sel yang melekat dalam bioreaktor. Pengembangan kultur suspensi dan pembawa dalam bioreaktor ini menandai adanya dimulainya kultur sel skala besar. Selanjutnya itu jenis-jenis vaksin. Jadi di antara berbagai jenis-jenis vaksin, vaksin utama untuk patogen itu virus dapat dibagi menjadi dua jenis umum, yaitu vaksin inaktif dan vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi dalam hal ini klasifikasi yang diterima itu secara umum, pendekatan teknologi yang berbeda dapat diterapkan sehingga akan menghasilkan beberapa subtipe vaksin seperti vaksin subunit protein, vaksin partikel mirip virus, vaksin vektor virus replikasi, dan vaksin nuklir. Baik, slide selanjutnya itu dapat dilihat gambar di samping itu proses kultur hulu virus. Jadi pada gambar di samping proses kultur hulu vaksin virus, gambar A itu pengembangan dan peningkatan skala bioreaktor kultur sel. Plot kiri menunjukkan bioreaktor skala kecil yang dapat berisi lini sel pembawa mikrovektor virus dan virus. Plot kanan itu menunjukkan bioreaktor tingkat rekayasa yang dapat diproduksi dalam skala besar pada satu waktu. Pada bagian B, virus yang diproduksi oleh sel galur dalam bioreaktor. Jenis-jenis virus yang diproduksi oleh kultur sel dalam bioreaktor disebutkan dalam ulasan jurnal ini. Jadi produksi vaksin berdasarkan kultur virus skala besar bioreaktor terutama digunakan untuk memproduksi vaksin inaktif dan vaksin hidup yang dilemahkan, dan beberapa vaksin subtipe, termasuk vaksin subunit protein, vaksin partikel mirip virus, dan vaksin vektor virus replikasi. Baik, slide selanjutnya itu jenis-jenis bioreaktor. Jadi menurut cara sel di kultur itu, bioreaktor ini dapat dibagi menjadi tiga jenis bioreaktor: kultur adesif, bioreaktor kultur tertanam, dan bioreaktor kultur suspensi. Jadi pilihan kultur suspensi dapat dianggap lebih baik daripada proses adesif. Misalnya, bioreaktor Wave 25 yang baru dikembangkan Citiva memiliki sensor yang canggih, strategi kontrol cerdas, dan fungsi lain untuk meningkatkan teknologi pengayunan, menghasilkan kinerja yang andal dan akurat dalam hal mempertahankan aktivitas sel dan meningkatkan produksi virus. Bioreaktor AMBR 250 yang dikembangkan oleh Sartorius dapat menjalankan hingga 48 bioreaktor paralel dengan volume kultur 100 sampai 250 mili. Bioreaktor ini memiliki sistem multimodul skala kecil yang merupakan cacat dari bioreaktor adesif. Jadi keuntungan dari kultur suspensi adalah untuk mencapai produksi skala besar dengan teknologi otomasi yang lebih maju. Dalam produksi skala besar di masa depan, kultur suspensi ini pasti akan lebih menggantikan kultur adesif tradisional dan menjadi arus utama. Jadi slide selanjutnya gambar di bawah ini adalah proses dalam bioreaktor dan pengaruh hasilnya pada lingkungan seluler. Jadi pada bagian A itu bioreaktor dapat mengatur nilai parameter penting melalui 4 strategi, yaitu strategi kontrol pH, strategi kontrol CO2, strategi kontrol suhu, dan strategi kontrol tekanan atau output. Output dari proses tersebut mencakup parameter fisik dan kimia seperti pH, kelarutan berbagai gas, suhu, tekanan osmotik, gaya geser, dan sebagainya. Jadi definisi proses yang berbeda memiliki pengaruh besar pada lingkungan seluler. Bagian B, lingkungan seluler yang berbeda akan menghasilkan kondisi pertumbuhan sel yang berbeda. Jadi kondisi sel yang baik dan konsentrasi sel yang lebih tinggi dapat menghasilkan lebih banyak titer virus. Namun, replikasi dan pelepasan virus juga dapat menyebabkan kematian sel. Sementara itu, akumulasi limbah dari metabolisme sel akan mempengaruhi lingkungan seluler. Jadi kondisi lingkungan seluler pada akhirnya itu akan menentukan pembentukan dan kualitas produk. Jadi slide selanjutnya itu budidaya skala besar dari virus rabies. Jadi di sini saya disclaimer, sebenarnya ada beberapa virus yang disebutkan dalam ulasan jurnal ini, termasuk SARS-CoV-2, virus influenza, virus tropis, enterovirus, dan virus rabies. Tapi di sini saya fokus pada virus rabies. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Row lebih lanjut membudidayakan virus rabies dalam kultur. Dalam kultur suspensi, sel vero ini tim tersebut membentuk sistem kultur sel vero bebas serum atau veros yang disesuaikan dengan suspensi dalam tabung goyang dengan 5% CO2 pada 37 derajat Celcius strain virus rabies LP garis datar 2061 digunakan untuk menginfeksi sel pada MOI 0,1 dan sel keberatan. Jadi titer virus dari semua media yang diuji lebih tinggi dibandingkan dengan kultur yang melekat. Produktivitas spesifik virus veros sedikit meningkat. Hal ini membuktikan bahwa veros yang diperoleh itu cocok untuk produksi virus rabies. Titer tinggi dan membuka jalan untuk mengembangkan proses bioreaktor veros untuk menghasilkan vaksin rabies. Namun, titer virus yang dicapai dengan kultur suspensi dengan vero itu masih lebih kecil daripada yang diperoleh dengan suspensi. Oleh karena itu, teknologi kultur suspensi sel vero masih belum matang dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kepadatan sel. Selain itu, optimalisasi proses hilir produksi virus juga harus diperkuat, termasuk parameter fisik dan kimia. Jadi penelitian tentang produksi massa sel diploid ini manusia atau HDC ini dan vaksin rabies juga harus dieksplorasi lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari topik ini bahwa telah terbukti pasokan vaksin merupakan penentu utama
waktu vaksinasi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk mencapai produksi vaksin virus yang membutuhkan proses intensif, penelitian skala laboratorium ini memberi kita banyak data dan informasi untuk membantu dalam pemilihan proses dan reaktor. Jadi untuk optimalisasi lebih lanjut produksi vaksin virus dalam skala besar itu kita harus menggabungkan sejumlah besar data. Ini dengan proses-proses baru seperti optimalisasi media kultur, eksplorasi skema kultur baru, studi lini sel yang lebih efisien dan aman, serta kemajuan teknologi otomatis yang lebih lanjut. Jadi tibalah kita di sesi tanya jawab. Jadi berdasarkan PPT yang telah saya buat, di sini saudari Siti Mulyawarti bertanya, yaitu pada slide 3 kan disebutkan subtipe vaksin dan pendekatan teknologi yang berbeda dapat diterapkan. Jadi saudari Muli di sini ingin dijelaskan pendekatan teknologi yang berbeda dari vaksin tersebut. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pendekatan teknologi yang berbeda dari subtipe vaksin-vaksin tersebut. Jadi vaksin subunit protein ini menimbulkan respon imun dengan menggunakan protein virus atau fragmen protein berdasarkan peptida sintetis atau protein rekombinan. Kedua itu vaksin partikel mirip virus, mengandung protein virus yang meniru struktur virus tetapi tidak mengandung materi genetik. Selanjutnya itu vaksin vektor virus, menggunakan virus yang tidak bereplikasi untuk mengirimkan DNA yang mengandung gen virus ke sel manusia. Selanjutnya itu vaksin yang tidak aktif, menginkubasi virus dalam sel kontinu. Garis atau jaringan sebelum memurnikan itu memusatkan dan menonaktifkan virus. Selanjutnya vaksin yang dilemahkan, secara hidup itu menghilangkan komponen virus tertentu atau menggunakan optimalisasi kodon untuk mengurangi toksisitas sambil mempertahankan imunogenisitas. Baik, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi itulah hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.